Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama saya dengan Jose Coaling dalam acara Talkshow CCL. Dan kali ini kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa sekali. Dia adalah seorang aktor yang mulai berjaya dari era tahun 69 akhir sampai dengan sinetron tersanjung. Siapakah gerangan aktor itu? Dia adalah Robby Sutara. Iya, tepuk tangan dong. Iya. Om, apa kabar nih Om? Baik-baik aja, baik-baik. Aduh, Om, udah lama. Kira-kira berapa lama kita baru ketemu nih Om? Wah, kalau belum lama sih lama juga ya. 2 tahunan barangkali ya, 3 tahunan ya. 3 tahunan 3 lah. tahunan ya. Iya. Tapi selama ini Om sehat-sehat saja kan? Ya, tadinya kan sakit berat, tapi sekarang udah bisa jalan. Udah bisa ya Udah terbagi bisa tati makan ya. Oke. Udah bisa ketemu teman. Itu. Tapi saya bersyukur kalau masih datang melihat saya di sini kan. Ya memang niat dari lama sih. Iya. Cuma waktu yang belum Om. Karena teman-teman saya lama-lama juga kan, saya nggak pernah ketemu lagi, apalagi zaman COVID begini kan. Iya. Udah masing-masing udah jaga-jaga lah, udah umur kan. Iya. Karena itu kita pun ya kadang-kadang ketemu di WA aja loh gitu. Iya. Om, Ya. jadi gini, masuk kedatangan Jose itu pengen bercerita tentang zaman masa kejayaannya Om. Nah, kira-kira masih inget nggak film pertama Om pada saat terjun di dunia entertain ini atau dunia film? Oh, kalau itu saya masih ingat ya. Siap. Sekarang saya agak sedikit ceritakan yang lama ya. Mm-mm. Jadi dulu saya masih gondang dia itu sama teman-teman saya itu ya. Lagi, kalau sekarang itu restoran trio ya. Jadi selagi sama teman-teman rame-rame, tahu datang mobil Fiat 1100. Tahu datang itu teman saya Gottfried. Oh, oke. Gottfried. Dia datang kepada saya, dilihatin. Rob, kenapa? Saya bilang, mau main film nggak? Saya ketawa. Ah, main film, saya kan nggak ngerti, saya bilang gitu. Saya kan nggak ngerti. Laginya emang bukan biasa. Udah, nanti diajarin deh. Dibilang gitu. Terus, ya udah kalau mau sih. Lagi asik ngobrol gitu, turun Pitra Jaya Purnama. Oh, Peter Jaya nih. Dia masih jadi aktor apa udah jadi produser sutradara? Dia udah sutradara. Sutradara. Dia kan tamatan Ani. Iya. Datang. Yes. Kenalin, ini Bung Mitra Jaya Purnama sutradara, dia bilang. Terus dia Ambon. Dia kan Ambon. Ambon. Bahasa-bahasa Ale mau main sama kita film, dia bilang gitu. Terus Om jawab? Dia bilang, saya nggak ngerti. Sudah, nanti kita ajar, dia bilang gitu. Saya masih, oke, saya coba. Tahu-tahu, kapan, dia bilang gitu. Besok. Om? Iya. Bilang besok? Oke, terus? Besok aja, dia bilang. Gak tahu aja. Saya bilang, wah gimana ini, nggak siap kan? Kan nggak siap, bila besok. Ya. Orang nggak punya rencana tuh itu. Tahu-tahu saya besok datang. Di mana? Di Marunda. Oh, Marunda. Waduh, masih sepi. Tahu-tahu di situ udah ketemu orang-orang lama. Ali Samtahak, Tuti Suprapto. Tuti Suprapto. Banyak deh orang lama dulu. Saya kok, kenalin semua. Terus main di situ di Marunda itu. Ini film apa judulnya Om? Duel. Oh, Duel ini. Masih black and white. Hitam putih ya? Hitam putih itu. Tapi bukan film bisu? Bukan. Oh, bukan ya, karena udah akhir-akhir. Udah tuh kan abis itu. Jadi dilihat bakat saya kan. Saya Pitra ini ibu bisa juga katanya gitu. Oh, boleh juga. Jadi tadi kan figuran. Oke, tadinya figuran. Ya, figuran. Dia kasih dialog sepotong-sepotong supaya aku latih, udah. Terus kami pindah di Pasar Minggu, Lenteng Agung. Syuting di situ. Ketemu dengan Lahardo. Main situ. Udah tuh kan, udah selesai tuh si Bung Pitra aja ngomong sama saya, Bung Robby. Bung Robby siap-siapkan aja diri Anda katanya. Untuk film selanjutnya? Ya,
artinya udah persiapan mungkin jadi sebagai pemain gitu. Oke, maksudnya film selanjutnya atau bagaimana Om? Ya untuk selanjutnya, film selanjutnya. tapi bukan untuk film itu, tapi mungkin dia maksudnya begini, supaya kau berlatih. Nah, itu saya bilang, karena kau punya bakat, dia bilang. Oh terima kasih Om, saya bilang begitu. Udah selesai itu film, tak tahu kabar udah ini udah beredar. Tapi dia bilang nasihat sama saya, nanti kalau dibilang ada produser kasih peran utama, jangan dulu. Jangan dulu Rob, dia bilang. Itu alasannya apa? Nah, belajar dulu kau. Oke, karena pemula ya. Pemula, belajar dulu, pelajarin. Kan saya sendiri kan nggak masuk belajar apa namanya film, enggak. Betul. Dia belajar bagaimana kamera itu, bagaimana blockingnya, kau pelajari gitu. Kalau orang mau peran gini mau dikasih peran kedua, jangan, pilih aja. Minta dialog sepotong aja. Itu ajar aja sih, Peter aja sama saya. Gitu, ya. Begitu. Saya ingat itu, udah. Kedua dia bilang, kamu kalau main sama aktor besar, bertanya, saya nggak ngerti nih, bagaimana nih dialognya? Iya, blockingnya kan. Kalau itu kan saya nggak ngerti. Wah, vokalnya kayak apa, saya nggak ngerti main itu kan, udah. Jadi saya ingat, begitu ditawar-tawarin, dapatlah peran seperti yang kecil-kecil dulu, baru Maling Kundang. Maling Kundang, di sini kan Om itu ya, dapat peran ya. Ada peran Maling Kundang. Putu Wijaya saya kan masuk itu. Ya, Putu Wijaya. Itu. Udah situ mulai udah mengerti Pak Jaya itu dulu kan Pak Jaya itu kan Jaya Kesuma. Pak Jaya itu kan yang ngajar kita. Karena saya sempat masuk ke Kin Workshop. Oh, sempet juga. Kin Workshop. Oh, sempet. Setelah itu baru masuk kita, udah. Nah itu film, kembali lagi Om, ke film Maling Kundang ini kan ada Pipiang, Rano Karno masih kecil, Ati Pasono. Oh iya. Terus Rano Karno nantinya ini jadi Putu Wijaya kan? Iya. Dan Om. Itu, Om yang ibunya meninggal ya, yang ya. Anaknya Om lah yang jadi adik kakak sama ya. Rano kan ceritanya. Istri itu siapa si Alam Sriwijaya punya istri itu. Itu Deliana ya. Itu ibu saya ceritanya. Nah setelah itu ya habis main film itu terus gue udah pelajarin semua sampai ke Pangandaran, udah boleh ngerti kamera itu apa kayak apa gitu kan. Udah habis itu mulai dan peran-peran keempat. Oh naik kelas nih, pelan-pelan. Sampai pada itu, film apa? Siriti? Kipas, Siriti Mas. Siriti Mas. Itu kerjasama sama luar Om? Iya, Hongkong. Hongkong. Tapi sebenarnya kan pemain film Hongkong itu kan ceweknya, Margaret. Main sama dia tuh, sama Widya Mokhtar. Ada Neni Triana. Ya, Neni Triana. Terus Ani Kusuma. Siapa? Ani Kusuma. Ani Kusuma. Jagoan-jagoan nih. Itu. Sutradaranya Bais Bayi. Bais Bayi. Itu. Udah. Terus kan berkembang itu. Udah. Habis itu film lain kan banyak itu. Agak masuk film-film vulgar. Itu di vulgar ya. Oke Om. Nah kita kembali lagi. Ini saya dengar Om katanya sebelumnya sempat nyanyi-nyanyi di kafe-kafe, main gitar dan menguasai beberapa alat musik ya seperti perkusi, gitar, terus apa lagi? Drum? Iya, itu dan drum dikit-dikit aja. Bisa ceritain Om saat masih bermain musik? Main musik itu kebanyakan saya vokal nyanyi, dengan gitar nyanyi. Gitu saya nyanyi. Tapi lagu-lagu saya itu banyak lagu-lagu pop ya, atau pop Indonesia apa pop? Indonesia, tapi boleh-boleh juga termasuk Latin Amerika. Oh, Latin Spanyol ya. Iya. Masih bisa nggak bernyanyi Om? Seperti apa sih lagu yang Om, lagu Spanyol deh Om? Boleh. Lagu itu ya. Amor, 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 nació de mí, nació de ti, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. Boleh. Ini membuktikan bahwa Om itu bukan hanya
aktor aja tapi bisa bernyanyi. Bisa. Gitu Om. Coba suara saya sekarang udah berubah, bukan kayak dulu lagi. Aduh. Karena udah ada sakit itu, jadi napas itu nggak bisa kayak seperti Engelbert Humperdinck segala macam. Betul. Atau Perry Como. Sebenarnya suara saya itu emang mirip bariton, Perry Como. The shade of your smile when you were gone. Saat Kayak gitu. itu nggak fansnya banyak nggak Om? Fansnya banyak nggak? Iya. Kalangan-kalangan mana aja nih? The Hype atau bagaimana Om? Wah, biasanya kalang-kalang orang-orang yang inilah. The Hype ya, yang suka dansa dansi ya. Enggak. Terus Udah. sosonya di kafe-kafe itu kafe yang zaman itu atau bagaimana? Kayak di kafe-kafe. Udah tahun 70 atau sebelum tahun 60? Wah, tahun 60-an, tahun 70-an, lewat dikit itu ada teman, ayo bro, kumpul-kumpul. Wah, seorang artis, terus juri facial lagi. Oh, sempat Om. Om kan sempet juga katanya jalan-jalan gitu peragawan ya. Foto-foto model, iklan. Iya, sempat. Sebentar dulu Om. Nah, kita ngomongin nanti nih. Ini Om kan ceritanya kan datang di sini dengan nama Robby Sitompul. Betul Om? Iya. Tiba-tiba berganti nama Robby Sutara gitu. Nah, itu Gimana begitu. ceritanya? Karena pada waktu dulu itu ada kelas orang-orang dari seberang sama orang dari apa? Dari Banten ada keributan dulu. Jadi saya nggak pakai nama itu. Sitompul ini Om? Iya, nggak pakai itu karena masalahnya kalau mereka tahu ini kan masih bisa kelas. Iya, orang seberang. Iya, bisa kelas. Terutama yang Sumatera ya. Iya. Akhirnya Jadi aku kena Vipiong, main sama Vipiong. di Malingkundang ini. Di Malingkundang. Rob, ganti nama aku aja. Tadi pikir Robby Nara, Robby apa gitu, Robby Spencer. Enggak, Robby Sutara aja. Kata Pipiong. Vipiong. Oh iya ya, saya bilang itu. Akhirnya pakai nama itulah saya itu. Sudah. Nah, di sini yang agak rancunya nih Om, soalnya ada dua nama nih yang hampir sama, Iya. Robby Sutara dan Robby Sugara. Iya, betul. Nah, bingung nih ya. Iya. Dan sama-sama ganteng. Iya betul loh. Iya. Sama-sama ganteng ya. Oh, dia kan Endo. Indo ya. Iya. Kalau Om, Oh, saya kan orang seberang. orang sebelahnya beda ya. Nah, Tapi teman akrab aku sama dia. teman akrab ya. Iya. Sempat satu scene ya. Iya. Iya. Terus kembali lagi Om. Om kan udah ganti nama nih, udah jadi penyanyi juga. Ya. Terus akhirnya Om terjun ke dunia fashion show, Iya. dunia iklan, Iya. dan lain-lain sebagainya. Nah, ceritain dong Om, bagaimana kisahnya tiba-tiba Om tertarik ke dunia fashion gitu. Nggak begini. Sebetulnya datang produser ke situ, Rob mau nggak jadi juri kata gitu. Juri fashion. Juri apa? Juri fashion. Untuk apa? Untuk ya mereka yang ikut catwalk ya, ikut menari atau untuk apa namanya? Dancer. Ya, dancer. Saya bilang saya pelajarin dulu. Saya bilang ya kau kan orang film mengerti dok. Ngerti. Tapi kan saya mesti nilai, saya bilang mesti lihat, saya pelajarin dulu. Kilat saya pelajarin. Jadi tiap-tiap langkahnya itu saya punya kostum sama penyatuan sepatu sama make up-nya harus sesuai. Ya itu, jadi saya pelajarin. Ya syukurlah bisa-bisa gitu loh. Bisa-bisa ya udah. Jadi ikut saya di situ. Ikut. Dulu waktu saya masih foto model sama Pierre Gruno. Oh, Pierre Gruno, waduh. Terus sama situ tuh, siapa? Raden Yamin. Oh, Raden Yamin. Terus satu lagi, apa? Satu lagi? Yang ini ya Titika Darsi ya. Iya. Jangan lupa juga tuh. Aduh. Itu Pausan Ramon. Pausan Ramon. Zaman lama udah pada nggak ada semua. nggak ada semua Om. Jadi itu seangkatan Om ya? iya. Seangkatan Omnya Jadi sempet ya. jadi mereka itu pakai saya itu. Jadi enaknya apa? Jadi kalau banyak saya pakai banyak big show ya. Rob beli aja nih. Harga separuh. Iya Ya, Om. Iya langsung pakai gue boleh Karena dong. gratis kan? Iya order gua bayar aja lo. Gitu. Enaknya di situ. Enaknya gitu ya Om ya. Iya. Jadi pengalaman Om itu waduh udah banyak. Terus tiba-tiba ada lagi iklan-iklan Om. Oh iklan. Jadi begini. Gimana? Coba dulu iklannya bisa nggak ini gitu. Saya kan pemain film. Asal kasih tahu aja. Peran apa kan udah mulai Cuma ngerti. iklan doang kan? Iya. Terus gimana Om? Ternyata itu bir dulu. Oh yang bir ini. Gue lihat, wah, diulang Main ini. casting nggak Om waktu itu? Ngantri enggak? Wah. Langsung ya. Langsung Wih. lihat itu udah.
Akhirnya aku lupa nama-nama siapa teman-teman saya itu. Aku nggak ngantri. Nggak ngantri ya? Iya, langsung jadi. Dibilang ini namanya peminum bir baru jantan katanya gitu. Aduh. Itu iklan majalah atau iklan TV waktu itu? Itu majalah. Majalah ya Om. Ada iklan TV itu apa makan apa snack anak-anak ada tuh. Ada juga Om? Ada, tapi lu masuk gondrong sama masuk berjenggot. Sahabat JCL, kita udah ngobrol-ngobrol mulai dari awal pertama terjun ke dunia film, terus ternyata lebih dulu jadi penyanyi, pemain perkusi, pemain gitar, luar biasa. Dan kita sudah dengar si Om ini, Om Robby Sutara bernyanyi lagu Spanyol. Tadi judulnya apa Om? Amor. Amor. Terus kita dengerin, terus dia pernah jadi juri-juri, bahkan juga dia sempat jalan-jalan di catwalk, dan juga iklan terakhir itu ya berbintang itu sahabat JCL. Nah sekarang kita ngulik lagi di saat-saat kejayaannya ya. Terus Om, itu kan film-film Om kan banyak tuh Brenten. Iya betul. Di antara sekian film ini ada yang terkesan apa filmnya? Kalau bagi saya sih semuanya itu punya kesan tersendiri. Oh semua film-film Om Semua punya kesan terkesan. tersendiri. Kenapa? Karena saya kan dekat sama kru-kru. Oke. Dekat sama kru-kru, dekat sama produser maupun kameramen semua akrab sebenarnya. Akrab. Jadi kadang-kadang kalau habis film itu ya mau pisah gitu aku waduh ingat dulu. Gimana ya kita mesti pisah gitu, terasa sekali itu kan. Karena aku akrab. Jadi begini. Dulu kita kalau kita syuting ya, karena kita istirahat, kita masakan di warung ya, di warung. Ikut makan di warung rame-rame. Om yang traktir, Iya. ajak. Ayo makan rame-rame. Kalau sekarang nggak lagi. Iya, udah ada catering. Om. Kalau dulu kan satu frame, kita satu frame ya. Di luar juga satu frame. Pendekatannya itu beda sama sekarang. Kalau sekarang satu bodoh. frame, begitu selesai kan siapa lu siapa gue. Iya, betul Om. Makanya Itu membedakan ya, antara Beda. yang sekarang sama yang dulu. beda sama kayak Ritme kerjanya juga beda ya Om. beda Ya? kayak Skadam Nor, Estetam Nor, semua itu Basaran Nor, dekat. Dekat sekali ya. Termasuk Herman Saren, Bob Sadino kan. Sadino. Siapa mau kasih mau makan jenderal di warung Tegal? Lah sama saya. Iya. Iya, sempet juga kan Bob Sadino ikut terlibat di sini Om. Iya, sama saya itu. Oh gitu Om, ngajakin makan di warteg. Aja warteg. Waduh. Kan hebat itu. Bush jenderal tuh Om, luar biasa Iya. tuh Om. Oke Om. Terus berapa jumlah film sih yang Om hasilkan? Aduh. Aku gak pernah ngitung deh. 50, 40? Lebih. Lebih dari 50 ya Om? Lebih lah, lebih. Luar biasa. Saya pernah ngalamin ya, yang paling agak sedikit ekstrim ya. Ekstrim. Saya di Bandung ceritanya. Saya di Bandung, diteleponin. Ya, diteleponin dari Banten, Anyer. Rob, saya nggak mau tahu. Besok lu jam 7 udah harus di sini. Di lokasi? Di lokasi. Oh, lagi di Bandung, ke Anyer? Anyer. Oke. Bisa bayangkan nggak? Saya di sana selesai syuting jam 2, jam 3 di Iya. Bandung. Lah, angkat kaki langsung ke Anyer. Naik apa Om? Zaman Mobil saya. Oh, ada juga. Sampai saya ke Anyer. Sampai saya itu Hengki Sulaiman. Hengki Sulaiman ya? Iya, gue nggak udah mau meninggal tahu. ya, Om. Iya, kau harus ada besok. Sutradaranya, berarti era-era 80 dong? Iya, jadi Oh, ya. waktu udah aku sampai sana sekitar jam 7 lah. 7. Iya. Udah, aku gantung langsung ganti pakaian. Tato blank. Oh, padahal udah naskah udah di... Oh, udah blank, nggak keluar. Gue bilang, tolong dong aku. Gue bilang, ini nggak masuk ini. Udah di Blank. otak. Kasihkan 2 jam aja tempo, saya bilang. Oke, di sofa aja, yang lain diambil. Tidur aku di sofa. Udah tidur di sofa 2 jam, bangun lagi udah segar, main. Udah seger Om. Nah, salah satu yang bikin lucu ya, tapi setelah lucu juga, namanya teman ya. Jadi aku sampai syuting jam 10 malam itu aku tidur, ya kan? Jam 10 malam Malam Om tidur, ya tidur. Udah tuh, tahu-tahu jam-jam 3 saya kebangun, kok sepi amat. Ternyata? Saya udah pada pulang.
Gua ditinggal sendiri, tau nggak? Aku, ya ampun, aku pikir Om itu dibawa kuntilanak gitu loh. Oh, Ya ampun. gua kaget juga. Gua bilang ada yang jaga. Dia bakalan lupa saya tuh. Pak, ini udah pulang. Film apa tuh Om? Aduh, gua selalu lupa. Ditinggal gua sendiri. Makanya Om jangan tukang molor Om kalau lagi syuting. Awalnya gua udah capek, gua nggak tidur. Ya kan? Jadi Om, Om, saya potong nih. Jadi Om itu membintangi lebih daripada 50 judul film. Terus kan itu kan selama syuting biasanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Iya. Ya kan? Ada percintaan nggak seperti cinta lokasi gitu? Oh, enggak, saya enggak. Enggak, Om? Enggak. Serius Om? Enggak serius, Apa enggak. karena ada Hana nih di sini? Bukan. Oh bukan. Kenapa? Saya nggak mau lokasi, kenapa? Main sama dia itu kan nanti kan ketemu lagi. Ah iya Om, kan diomongin ya? Iya. Bukan. Saya sih nggak takut ngomongan, nggak takut. Cuma ini kan saudara. Kita kan cari duit. Oke. Gak mau aku cinta lokasi. Saya bilang kalau you syuting sama saya, cewek, you jangan pengaruh ya. Jangan pengaruh dengan adegan saya. Karena adegan saya kan vulgar kan. Vulgar. Makanya beberapa tuh film-film makanya vulgar. kalau dibilang kalau ada adegan vulgar, Rob, Ambil yang vulgar ya. Waduh, ampun deh Om. ini aku ceritain dulu Oke, boleh Om. Boleh ya waktu itu? Boleh Jadi banget, ceritanya begini. Waktu itu saya banyak ke cewek itu ada figuran ikut, iya, Di lokasi ini. di lokasi. Begitu syuting itu kan dulu kan masih buka-bukaan. Buka-bukaan. Wah, sih buka-bukaan ceritanya. Oh. Tapi akhirnya cut. Kok kan kelamaan kan? Kok lama banget nih. Kelamaan di center. Iya, kelamaan di center. Wah, kok nggak cut ini? Gue tip. Wah, asik bener lihat. Tahu dong. Kan kelihatan, semua pada ngeliat kan. Terus? Terus udah tuh cut, udah gitu kan. Gila lo, gue bilang. Terus dia bilang apa? Kayaknya ada yang kurang lo. Kata si Mbak ini. Iya. Figuran ini. Produser. Ini sutradara. Oh, sutradara mau Iya. ulang lagi. Kayaknya ada yang kurang, Rob, dia bilang. Apanya yang kurang, gue bilang. Coba ulang lagi. Oh, jadi berulang-ulang adegan yang sama, Om. Iya. Yang enak Omnya atau si figurannya? Yang enak kan sutradara yang ngeliat semua kru kan pada lihat. Iya, tapi ngerasain kan si Om. Hana, jangan denger. Kok kalau saya sih nggak merasa apa-apa. Nggak, kalau itu saya nggak merasa ke bawah, Enggak ya, Om. nggak mau. Karena itulah saya pelajarin sih waktu Pitra ngajar sama ini pemain. Ingat ya, kalau main itu jangan bawa perasaan dalam, dia bilang. Jangan. Pokoknya kuasain dirimu itu aja. Jangan ke bawah. Itu makanya aku nggak ke bawah. Nah, terus gini lagi Om. Di saat Om kan suka berpasangan nih, tadi Iya. kan cinta lokasi. Nah, sekarang kira-kira artis siapa yang Om paling ngeklik bermain sama dia? Waduh. Boleh cewek, boleh cowok Om. Aktor siapa, artis siapa yang Om seneng adegan sama dia? Satu scene sama dia, kompak. Ingat gak Om? Waduh, hampir semuanya saya Hampir senang, semuanya. hampir semuanya. Seneng ya? Iya, kadang Tidak ada kesel karena gara-gara lo enggak, gua tik-tik nih. Enggak, ya. Kadang kita kan udah diajar kesabaran, Iya betul. ya kan. Yang paling parah itu kalau bawahnya saya syuting sama Lisa Hak. Oh iya, emosional. Wah, dia bilang, nih dialog ya, skenario. Gua nggak mau tahu, jangan salah. Karena itu dia kan dulu kan pakai film Kodak. Iya. Kodak kan? Kalau kepotong ini rugi gue. Jadi aku akan mesti hafal terus. Sampai apa bener. Begitu pagi-pagi, ini kan di Cipanas. Di studionya di Cipanas. Pagi-pagi kita sering dulu sama pemain lain. Ini adegan udah. Udah, jam 8, 9, aku masuk ya adegan. Jadi paling kami salah sekali. Ingat ya, dia kamera kan 3. Kamera 3. Iya. Jadi kita usahakan bagaimana supaya kita juga jangan salah. Gitu. Saya tahu karakter. Kalau enggak, pulang aja lu tukaran lain.
Apa yang lulus dari situ Dipakai terus. pakai terus. Iya, pakai terus. Terus satu lagi yang Betawi itu, Oh, Nawi Ismail. Dawi Ismail. Wah, wih, masih ingat ya. Masih Om. Waduh, Itu juga luar biasa tuh. udah Om hati. pernah? Mbak dia. Wah, tapi untung saya lulus terus. Terus. Nggak- Daya ingatnya Om masih bagus. Iya. Masih muda ya. Kalau dialog sih ya ngeri juga ya. Tersanjung aja. Saya ketemu sama sutradara, begitu lihat. Saya habis dari Bandung juga itu. Rob datang besok ke Multivision. Ini untuk sinetron Sinetron tersanjung. tersanjung gitu. Saya masuk begitu lihat. Ini episode pertama nih. Ya, begitu lihat. Oh, ya ini nih. Kata si Fasan sutradara. Ini. Karakternya Om. Ini dia nih. Jadi siapa ya, hartawan ya? Wah, saya kan jadi si Pak Suryo. Oh, Suryo apa Pak Hartawan? Suryo lah. Suryo ya. Pak Suryo. Yang kalem, lembut, pendiam itu bukan? Bukan, ini kan sadis. Oh, itu yang di situ ya, Om? Iya. Antagonis ya? Aduh. Oh my God. Kirain yang kalem, lembut, kalau ngomong hati-hati sekali. Oh, enggak. ternyata yang sadis. Bayangkan aja. Oke. Dia bilang sama saya nggak mau tahu, dia bilang. Besok you syuting sama-sama sama situ. Si cewek. Lu Tobing. Nah, aku pengen ngetes nih Om. Coba Om. Adegan yang Om paling seneng saat marahin Lulu Tobing. Sampai Lulu Tobing nangis-nangis. Masih inget kan dialognya? Oh, masih kan saya itu. Masih ingat? Oke. Roll action! Kamu kan tukang ketik. Gak mungkin kamu sama anak saya. Saya tahu maksud kamu. Kamu ambil harta warisan anak saya kan? Saya jadi benang merah di sebelumnya. Oke, betul. Benang merah. Pak Suryo ini ya. Oh iya. Mantep, Om. Saya juga mikir, kenapa jahat begini gua. Jahat begini. Saya pernah tanya, Pak Bang Robi, kenapa kejam begitu? Saya bilang cerita yang begitu. Secara manusiawi juga, secara kehidupan juga, itu udah benar. Udah bener ini. Pak Suryo sudah benar. Konglomerat nggak mau anaknya menikah sama orang-orang sembarangan. Itu realistis. Realistis ya. Ya dong, nggak mungkin Iya. dong. Di mana-mana pun ya kalau mana-mana. Secara Pak Suryo ini orang kaya. Oh iya, boleh jelas dong. Anak saya tunggal lagi. Tunggal lagi. Wow. Iya, cakep lagi. Warisan saya lagi, Pak dia. Anaknya waktu itu siapa lagi Om? Itu. Reno Subakti. Iya, terbakti betul. Ya, Reno Subakti. Iya, terus Luar diganti biasa. sama Adam Nah, Jordan. itu kan Om tetap jadi Pak Suryo, sementara yang lain kan Ya. utamanya kan gonta-ganti Om tetap Iya. Pak Suryo. Iya. Sampai akhir ya. Akhir ya. 200 episode ya Om. Semuanya jumlah itu 400 lebih, 400. Tapi Om main hampir 200 lah. terus itu yang punya apartemen di Menteng atau di mana-mana itu punya Om. Enak aja. Wah, kalau punya apartemen itu hebat dong ya. Nggak keburu lah. Nah, Om kan orang kaya di Pak Suryo. Oh ini. iya, iya. Nah Om, setelah memerankan jadi Pak Suryo di Tersanjung ini, pengalaman kan banyak. Pernah nggak ngalamin Om dibully, dilempar batu atau diapain gitu? Oh, tapi sebenarnya bukan dapat batu. Diapain Om? Coba kadang-kadang mereka itu lihat aku sinis. Mereka ngeliatnya Om sini. Sinis. Salah satu contoh. Contoh Om. Saya pergi ke Solo sama teman. Om ke Solo nih. Sama teman. Pasar Clever, tau Pasar Clever? Dia tahu pasar Solo. Dulu kan masih kumuh ya. Ngapain? Sekarang udah bagus. Jadi saya tuh udah pakai topi. Udah Ya. topi nih. Udah pakai topi. Kesana aja deh sebentar itu. Jadi waktu saya jalan-jalan mau cari apa itu, cari baju-baju, ada yang lihat bahasa Jawa. Ini orang kejam, dia bilang gitu. Mbok, orang kejam. Orang kejam. Iya. Oh, Terus keponi kali ya. Teman saya bilang, apa itu dia ngomong itu? Rob, kalau dia bilang kejam, lu senyum aja cepet. Tuh dilihatin saya terus senyum. Bikin aja, apa mbak? Orang, dia bilang kok dia bisa ketawa. Karena di film itu saya nggak pernah ketawa. Film Tersanjung saya nggak pernah ketawa. Paling ketawa setan bikin Rob, dia bilang ke sutradara Revi. Rob, ketawa setan bikin, ketawa iblis. Coba ketawa setannya kayak gimana Om?
Kalau ketawa saya nggak perlu teater di mukanya aja, marah aja kita nggak perlu. Gitu ya. Ini aja. Cukup. Jadi kata orang begitu ibu bilang, waduh, dia ketawa katanya. Ternyata beda ya. Baik kan sama saya kan jadi baik kan? Gratis. Wah, enggak. Tahu nggak itu kerak intip. Capai gula merah. Oh iya, yang bulat-bulat yang kayak panci. Iya. Dipakai gula. Iya. Ya enak tuh Om. Satu orang dua, satu orang bagi Gratis, Om. sekarung dikasih. Karena ngefans. Iya. Itu ada kelebihannya Om. Dia bilang, waduh, dia bilang ini orang Ternyata gagah. orang baik. Gagah banget dia bilang. Kan di badan saya masih tegap kan jalan coba masih Masih oke. gagah dia bilang. Tapi dia gak jahat katanya. Karena orang dari Jawa sana kalau udah Jumat kumpul, si ibu ini kalau udah bawa foto gitu, begitu aku main, Gemes. pakai gue. Tangan jadi potong. Sambil motong. Tangannya kepotong. Katanya orang itu. Astaga. Kata yang si ibu yang Iya, asal di dia pasar. masuk aja dengan saya. Udah tuh, saya paten gitu, bahasa Jawanya tuh. Oh my God. Itu artinya apa, Leli? Iya. Oh, mau dibunuh. Iya, jadi memang adegan itu emang terlalu kejam. Terlalu kejam ya. Yang paling kejam satu lagi itu kulkas dulu pasti udah berapa lama kosong kan gara-gara lari semua orang-orang kan. Waktu zamannya jam 98 Oh. kan pada kabur. Oh. Jadi aku syuting situ. Udah. Itu syuting dalam rangka syuting atau enggak? Lagi mau syuting situ, Oke. ambil tempat. Di situ aku merasa kejamnya. Kenapa? Waktu itu anak siapa itu ya? Pegang masih bayi. Itu kan di atas kan saya kan syuting di atas. Adegan film. Dengan film. Adegan film. Saya kan pengen tuh anak tuh. Saya pegang begini itu kan ke bawah saya pegang. Kamu kalau nggak ceraikan binimu itu, hancurkan anak ini. Oh shit. Itu bayi. Bayi. Tapi anak beneran. Beneran. Oh my God. Iya. Sawang kan sampai sekarang Om. Wah. Anak siapa kira-kira Om? Gak tahu aku kok ya tuh ngeri juga. Soalnya bukan apa, siapa tahu ada hantunya kan tangan gue dilepasin kan dilepasin. jatuh ke bawah. Pas di belakang kan ada ini. Iya. Itu kan kuburan Om. Iya, itu ada kolam-kolam yang udah Itu film apa Om? tersanjung. Oh tersanjung juga? Itu makanya bikin marahnya Ya di situ Allah. mungkin. Kamu kalau nggak ceraikan dia, aku hancurkan anak ini ya, lihat ya. Oh ya ampun. Oh ini sampai merinding ya. Aku sendiri ya, aduh. Kok sadar ya? Waduh kalau itu ada jahat tuh, jadi apa juga. Sekarang udah dia kulkas. Pernah nggak satu scene sama ini Mami Leli Sagita? Sama dia tuh gak ketemu saya. Nggak pernah ketemu. Gak ketemu dia. Sama-sama. Tapi susah sih kalau diketemuin sama-sama antagonis ya Om ya. Oke sahabat JCL, kita udah ngeliat ya banyak sekali kejadian-kejadian yang lucu dan menggelikan tapi juga membuat kita gergetan ya. Bagaimana ulah Pak Suryo begitu jahatnya di sinetron Tersanjung ya. Yang Pak Suryo ini diperankan oleh Om kita ini, Robby Sutara ya. Sahabat JCL, kita ngulik-ngulik lagi nih. Sahabat JCL, kita sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan Om Robby Sutara mulai dari karirnya di era tahun 60-an akhir dan banyak sekali film yang sudah dibintanginya. Setidaknya ada 50 judul lebih film nasional yang sudah dibintanginya sampai dengan era 90-an. Seperti film-film berikut, Cinta Pertama, Keluarga Sinting, Liku, Panasnya Cinta, Dua dari Tiga Lelaki, Istana Kecantikan, Bang Somad Si Tangan Satu, Pedang Ulung, Kenikmatan Tabu, Cinta Terlarang, Gairah dan Dosa, Gejolak Nafsu, Cinta dan Nafsu, Seriti Emas. Demikianlah judul-judul film yang dibintangi oleh Om Robby Sutara. Nah, kita akan kembali lagi ke Om Robby Sutara. Kita bertanya lagi tentangnya. Om, kira-kira kalau sekiranya ada produser atau teman-teman yang ingin mengajak Om kembali ke dunia sinetron atau film, satu scene, 2 scene, 3 scene, gitu. Ibaratnya 1 pukul 2 pukul Om. Kira-kira Om bersediakah untuk menerima pinangan daripada teman-teman atau produser lain? Bisa aja sih, cuma keadaan saya jalannya kurang stabil. Ya, kalau bilang begini,
Gue masih bisa 10-20 masih bisa gue kayak gitu kan. Kayak gitu ya Om. Tapi kan kalau misalnya adegannya kan Om lagi di kursi roda. Ya kalau kecil nggak Apa-apa masalah. ya Om, Nggak apa-apa. di tempat tidur. Kalau mereka masih Mau ya? mau pakai saya gitu, saya sih siap-siap aja. Tuh. Itu. Oh teman-teman produser, teman-teman yang masih ingat dengan Om Robby Sutara, boleh hubungi Jose atau hubungi anaknya Hana ya. Karena merindukan sahabat-sahabat semuanya, Oh, iya. merindukan dunia seni, merindukan dunia akting, dan merindukan kalian semuanya. Saya Jose Colinge dan Om Robby Sutara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Halo, saya Leli Majo. Saya adalah penggemar sosok aktor senior antagonis. Siapa beliau? Beliau adalah Om Robby Sutara. Ada beberapa film yang beliau sudah perankan yang betul-betul saya sangat suka dan saya sudah tonton, di antaranya film Malin Kundang, Cinta Pertama, dan Istana Kecantikan. Satu hal, sinetron yang luar biasa beliau perankan. Beliau di sini berperan sebagai Pak Suryo yang notabene antagonis sekali, sehingga membuat saya jadi kesal ya, benci, gemes dengan beliau yang sadis gitu loh. Nah, untuk Om Robby, semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati Om dan keluarga. Dah. Halo, saya Kiki. Saya salah satu penggemar aktor zaman dulu yaitu Robby Sutara. Yang saya ingat waktu itu filmnya itu adalah Malin Kundang. Yang mana di film itu mengajarkan anak supaya tidak berbuat dosa dan harus berbakti terhadap orang tuanya. Karena film ini mengangkat dari cerita rakyat daerah Sumatera ya gitu. Kalau untuk sinetronnya itu saya ingin tersanjung ya, karena itu sinetron sangat booming waktu itu. Karena perannya Pak Robby di situ jadi Bapak Bobby yang galak terhadap si Indah ya. Itu rasanya aku pengen nimpuk, pengen nonjok deh kalau ketemu. Dan kebetulan sinetron itu memang jadi booming saat itu. Nggak ada tandingannya ya, karena kan dibuat itu berjilid-jilid, berepisode-episode. Nah untuk saat itu, jadi semua orang tahu lah peran Pak Robby di situ. Ya, untuk Pak Robby semoga panjang umur dan sehat selalu. Saya ucapkan dari penggemar saya Kiki Jenal. Bye.